Kalau dulu dibilang maksud gampang lah, ikan itu banyak. Nah kalau sekarang agak sulit karena banyak PT-PT yang berdiri kayak di belakang tuh. Dia juga ngebuang limbahnya kadang di musim hujan gede. Jadi itu dibarengin sama limbah. Jadi dia disitulah ada limbahnya. Dan kita juga nggak bisa mungkirin bahwa itu ada limbah, ada apa. Jadi kita ya mau nggak mau nyari yang tempat yang belum kena limbah. Ya misalnya kayak di seberang agak jauhan baru kita nyari situ. Di pesisir Kalibaru, Jakarta Utara, terdapat sebuah kawasan yang dikenal sebagai Pantai Wika. Tempat ini menjadi salah satu titik aktivitas utama nelayan setempat sebelum memulai perjalanan mereka ke laut. Setiap pagi, kawasan ini perlahan dipenuhi kesibukan. Perahu-perahu nelayan yang bersandar mulai dipersiapkan, mesin dinyalakan, jaring diperiksa, dan perbekalan dilengkapi. Aktivitas tersebut berlangsung hampir setiap hari sebagai bagian dari rutinitas mencari nafkah. Dari hasil tangkapan inilah kebutuhan keluarga dipenuhi. Di tengah aktivitas itu, kehidupan nelayan terlihat berjalan sebagaimana mestinya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kehidupan nelayan di Pantai Wika, Kalibaru mulai dihadapkan pada berbagai persoalan. Persoalan yang secara perlahan membawa perubahan besar dalam cara mereka bekerja dan bertahan hidup hingga hari ini. Nama saya Firdaus, sebagai nelayan. Nelayan dari mulai umur 12 tahun. Sampai sekarang ada ukuran 30 tahunan lah nelayan. Hampir ya dibilang hampir tiap hari sih ke laut. Cuman kan kadang kalau lagi nggak ada kita nyari sambian di darat yang di laut. Kadang kita nggak laut, bukan yang stuck di sini aja. Kadang ada nyari rebon, nyari rajungan, nyari kada, kembung, termasuk yang ikan-ikan yang kita bisa tangkap aja. Kalau ngelaut dari jam 5 sore ya sampai pulang kadang malam. Kadang pulang sampai pagi, tergantung lagi ada ikannya, terus cuaca yang mendukung. Hasil tangkapan kebanyakan ya kita dapat ikan kada. Kadang kita langsung dapat paling 20 kilo, 15 kilo. Kadang langsung kita bawa ke TPI, tempat ini penjualan ikan. Oh banyak bedanya. Kalau sekarang agak sulit. Kalau dulu dibilang maksud gampang lah, ikan itu banyak. Nah kalau sekarang agak sulit karena banyak PT-PT yang berdiri kayak di belakang tuh, kayak apa. Jadi kita pencariannya agak jauh Pak. Ya. Agak ke tengah dikit, makanya agak sulit sekarang mah. Oh, kalau lagi sebelum paling 4 liter, 3 liter udah cukup. Sekarang bisa naik 6 liter, kadang 7 liter. Makanya 2 kali lipat karena kita agak tengah nyarinya. Kalau nggak salah 2012 kayaknya. 2012-an tuh mulai aktif dia. Nah, dari 2012 itulah kita agak sulit nyarinya. Agak berkurang. Biasa kita di pinggiran ada, sekarang di pinggiran udah benar-benar susah nyarinya. Lagi itu sih ngomongnya sih ada dari pihak, cuman dari pihak nelayannya belum sama sekali kita nerima.
paling nerima ya uang-uang patok, udah itu doang. Itu juga nggak standar kita yang inginkan. Ada, cuman segelintir nggak banyak, paling itu juga ya menurut saya sih alhamdulillah ada bantuan gitu. Kadang itu juga kita juga nggak sesuai, cuman udah mending lah ada bantuan daripada sama sekali nggak ada. Ya kadang sih ada orang-orang nelayan orang-orang itu datang ngasih bantuan semacam jaring, topul, kayak itu tuh, kayak karpus, kadang kayak alat-alat nelayan lah. Waduh, kalau di situ tuh kita kalau pencemaran itu lebih repot tuh. Kadang kita hari ini kena pencemaran limbah. Itu bangsa 3 bulan itu laut itu emang susah dicarikannya, Pak. Kadang kita nganggur itu di 3 bulan itu, Pak. Ya, makanya kita kalau yang buat nelayan sebisa-bisanya kadang kita nyari kerjaan yang lain apa. Kadang di situ yang sulit itu, Pak. Kalau di waktu ada limbah. Nah, kalau ada limbah itu kadang nggak nentu ya. Kadang dia juga ngebuang limbahnya kadang di musim hujan. Di musim hujan gede. Jadi itu dibarengin sama limbah. Jadi dia disitulah ada limbahnya. Dan kita juga nggak bisa mungkirin bahwa itu ada limbah. Ada apa? Jadi kita ya mau nggak mau nyari tempat yang belum kena limbah. Ya misalnya kayak di seberang agak jauhan baru kita nyari situ. Itu juga tergantung, kadang ada, kadang nggak ada ikannya juga. Nah, airnya bau, terus airnya tuh warna putih susu, keruh, aromanya bau banget dah, kayak bau-bau kaporit. Nah iya, kadang kita namanya nelayan, kadang kita mau berangkat apa nggak berangkatnya di situ tuh, Pak. Di kondisi cuaca itu, di musim baratan itu tuh, udah kita kebanyakan colong-colongan. Di waktunya angin nggak ada, cuaca bagus, kita berangkat. Di waktu anginnya itu ya kita mau nggak mau, kita nggak berangkat. Melihat situasi aja. Kalau situasi baik, kita berangkat. Kalau enggak ya udah. Sebenarnya sih taktik nggak ada ya, kita tergantung monoton kebiasaan kita sendiri. Kadang ya ngelihat orang-orang pakai jaring, kita pakai jaring. Kalau buat teknik mah ya nggak ada. Dasarnya kita karena alam, kita nangkapnya caranya gimana, buang jaring, kita naur jaring. Kadang begitu-begitu aja, nggak ada teknik apa yang dia harus harus ada teknik. Nah itu yang namanya nyelam Iya, pakai kompresor itu namanya nyelam. Dia ngambilnya, dia makainya kompresor, pakai pemberat dia, Pak, pemberat besi. Jadi biar di dalam itu nyelam. Jadi itu dia pakai senter. Nah kalau di situ jarang juga yang minat, Pak, soalnya banyak risikonya itu. Risikonya karena kita namanya di dalam air itu banyak bahayanya itu, makanya kita jarang yang begitu. Harapannya sih ya kita buat seluruh nelayan ya pengennya ya diperbaiki lagi karang-karang, tumbuh karangnya, kayak seperti ya menteri-menteri tolong inilah diperhatiin kita nelayan kecil buat diaktifin lagi terumbu-terumbu karangnya. Soalnya sekarang ini terumbu karang kan pada mati kena limbah jadi ikan tuh boro-boro mau ke terumbu karang, mau deketinnya aja kita udah susah karena airnya tercemar kena limbah itu. Makanya kita di pihak ini nelayan pengen banget pemerintah buat membuat terumbu karang baru biar jaga alam sama-sama, biar enak, ada pendapatan lagi, nggak kayak sekarang susah buat nyari ikan aja kita udah kadang kita mau nangis gimana ya, nyari ikannya agak susah. Tapi kalau kita mau ngeluh sama siapa, kadang kita nelayan kecil mah jarang diperhatiin, Pak.
Kehidupan nelayan tidak berhenti ketika perahu kembali ke darat. Hasil laut yang mereka bawa masih harus melewati proses lain sebelum benar-benar sampai ke tangan pembeli. Di titik inilah peran pihak lain mulai terlibat. Pelelangan ikan menjadi ruang pertemuan antara nelayan dengan pengepul. Hubungan keduanya saling bergantung, meski tidak selalu berada pada posisi yang seimbang. Perkenalkan, nama saya Supardi. Pengepul ikan untuk bulan-bulan ini agak kurang karena faktor cuaca. Faktor cuaca, nelayan pun nggak ada yang pada ke laut. Terus itu harga ikan makin melunjak karena nelayan banyak yang libur. Untuk harga ikan bervariasi dengan tertentu jenis ikannya pun. Kembung sekarang kena sekilo 45.000, cumi bisa bervariasi, yang kecil bisa sampai 40.000 sampai 60.000. Hasil tangkap nelayan kita dikirim ke pengasin atau ke pengepul, tergantung jenis ikan-ikannya. Apabila ikannya sebutannya ikan ruca, tembang, perek, kita lari ke pengasin. Kalau ikan-ikan semacam ikan berkelas lah julukannya, cumi, bawal atau apa, kita masuk ke pengepul. Tawar-menawarnya ya tergantung jenis ikannya. Kalau yang ikan ruca ya nyampe 3.000 atau 5.000. Kalau yang jenis ikan berkelas sampai 50 atau 60.000. Yang pertama, insang, kita lihat insangnya merah apa enggak. Dan yang kedua, tekstur daging. Tekstur daging kita pegang, dia kenceng atau letoy atau lembek julukannya. Apabila kenceng dia masih seger, kalau lembek ya dibilang KW3. Semoga pemerintah untuk memantau kami dengan keadaan yang tersebut di lokasi. Untuk ikan yang berkelas, ekspor impor dimudahkan agar kita bersaing secara sehat di bidang ekonomi.